Selamat berjumpa kembali dalam Renal Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 8 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Timbangan Itu Adil. Firman Tuhan terlebih dalam Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami menjadi orang yang bijaksana tatkala kami menilai orang lain, seyogianya kami belajar menilai diri kami sendiri terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara mengapa ada pergesekan, problem-problem, kemudian keributan dan pertengkaran di antara sesama manusia. Siapapun dia, suami istri, kadang-kadang adik kakak, kadang orang tua dengan anak, mertua dengan mantu, pegawai dengan pegawai, pegawai dengan atasan, pemerintah dengan rakyat, seluruh manusia hubungannya kaitannya dengan relasi, itu seringkali penuh dengan pertengkaran. Kita tahu dengan jelas bagaimana dunia saat sekarang ditakutkan kalau sampai terjadi benar-benar perang nuklir itu terjadi, maka hanguslah dan musnahlah bumi ini. Kalau semua senjata yang muktahir, kecerdasan Tuhan yang sudah diberikan kepada manusia, membuat banyak aspek penemuan karya-karya, tapi digunakan buat kejahatan, begitu sangat menakutkan. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kalau kita tidak suka dengan orang yang suka marah-marah, kemudian kita memarahi orang yang suka marah-marah, maka seyogianya kita sedang berbuat kejahatan yang sama. Ada orang yang kemudian anggota keluarga dibunuh oleh perampok, kemudian perampok itu dicari oleh orang bersangkutan, kebetulan dia punya senjata. Dia tidak memproses hukum, dia cari dan membunuh dengan cara yang sama. Maka siogianya bukankah itu tindakan yang sama, dosa yang sama, hanya siapa yang lebih dahulu dan siapa yang membalas. Sementara Tuhan, konsep tentang membalas adalah sesuatu yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang firman Tuhan katakan? Pembalasan itu adalah hakku. Bagian kita adalah menyerahkan. Kalau kita sudah melakukan apa yang baik, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan menolong kita. Bukankah dalam sejarah Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan menolong dan mengangkat orang-orang yang Tuhan angkat, yang tertindas itu dibela oleh Allah. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Itu semua terjadi. Sodom dan Gomora berbuat kejahatan, berbuat dosa. Ada pembelaan Allah yang terjadi. Dan hukuman Allah adalah hukuman yang jauh lebih menakutkan. Kita kembali berbicara tentang timbangan itu adil. Kalau timbangannya itu tidak kemudian disalahgunakan dan sifatnya sama, maka apapun benda yang disimpan di sana, apapun bentuknya, timbangannya sama. Kalau 1 kilo, semuanya 1 kilo. Maka timbangan berbicara tentang kebenaran. Kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam Alkitab, Allah itu mempertimbangkan orang yang jahat, orang yang baik. Allah itu melihat, Allah itu tidak buta, Allah itu tidak tertidur dan tidak terlelap. Tindakannya itu akan nyata. Berbicara tentang menghakimi adalah sebuah kebiasaan manusia yang suka menilai orang lain. Menghakimi orang lain berarti menyatakan orang lain itu sebagai sesuatu yang sangat buruk, baik tindakan, sikap, dan perbuatannya. Sementara kita kemudian lupa bahwa seringkali sesuatu yang kita anggap buruk bukanlah buruk, tapi karena tidak suka, karena menyinggung kita, karena bersangkut paut dengan keserakahan kita, lalu kita memfitnah orang lain. Pertengkaran-pertengkaran terjadi biasanya karena ada orang yang lebih baik dari kita, atau orang lebih unggul dari kita, lebih cerdas dari kita, lebih kaya dari kita. Kita cenderung tidak suka, iri hati. Lalu kita melakukan memfitnah, kita menilai, kita menghakimi. Kita menghakimi kalau orang kaya itu pelit, orang kaya juga menghakimi orang miskin itu malas. Kita menghakimi mungkin para penguasa negara ini sebagai diktator. Tetapi kemudian penguasa pun, mereka pemerintah melihat masyarakat juga yang hidup seenaknya dan semaunya. Dipusingkan dengan buang sampah sembarangan ke sungai, sampai sungai kemudian banjir. Setelah banjir yang disalahkan juga pemerintah. Sementara siogianya masyarakat bukankah seharusnya berbagian. Apalagi kemudian yang namanya sungai itu dekat dengan rumahnya.
maka tindakan-tindakan segera bisa dilakukan secara gotong royong. Tidak perlu menunggu pemerintah, kecuali memakai alat-alat berat yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Kita melihat bahwa menghakimi itu adalah sesuatu yang terjadi di setiap aspek kehidupan manusia, tidak peduli status sosialnya, tidak peduli status ekonominya, tidak peduli akan status kedudukannya, kuasanya dan segala macam. Sesungguhnya tindakan-tindakan untuk tidak menghakimi itu adalah hak setiap orang yang bisa dilakukan. Sementara menghakimi orang lain itu adalah bagian daripada haknya Allah, tugasnya Allah. Mari kita baca kepada ayat yang berikut. Dan engkau, ayat 2-3 dikatakan, hai manusia, engkau menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, ia menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau sedang menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada waktu mana murka dan hubungan Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 8, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Hidup adalah sebuah pilihan. Apakah kita akan menjadi orang yang terus mengurusi hidup orang lain, mengfitnah, menghakimi, bahkan kemudian melakukan berbagai macam tindakan supaya orang lain menjadi buruk dengan kalimat dan ucapan-ucapan kita, lalu menganggap diri kita sebagai diri yang baik. Dalam sebuah pepatah Tionghoa mengatakan, emas murni tidak pernah takut oleh api. Kalau kemudian memang tidak murni, maka dia akan hangus oleh api. Kalau kita berbicara tentang murka Allah itu seperti api yang menghanguskan, yang akan menghanguskan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang adil, karena timbangan itu adil. Timbangan akan menimbang semua sesuai dengan berat jenisnya masing-masing. Biarlah kita belajar sebelum kita menghakimi orang lain. Kita lihat apakah kita menjadi lebih baik daripada orang bersangkutan. Sebelum kita membahas kekurangan dan dosa orang lain, apakah kita menjadi lebih baik dari orang yang bersangkutan? Sekalipun lebih baik, tidak punya hak kita untuk mengurusi dosa-dosa orang lain. Karena dosa itu berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Manusia yang berdosa lalu menyebut orang lain berdosa, ini sama dengan orang yang mengolok-olok orang yang berada dalam kubangan lumpur, sementara kita sendiri berada dalam kubangan yang sama. Itulah sifat manusia. Biarlah keburukan-keburukan di dalam diri kita tinggalkan, dan biarlah seperti pada ayat firman Tuhan yang dikatakan pada ayat yang ke-7, yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Bila kita menjadi orang yang berbuat baik dengan tekun, mencari kemuliaan, mencari kehormatan, dan bukan mencari yang ketidakbinasaan yang ada pada ayat yang ke-7. Tuhan akan menolong kita. Ingatlah setiap kali kita mengingat timbangan, bahwa timbangan yang dilakukan oleh kita kepada orang lain juga menimbang diri kita masing-masing. Berlakulah adil, nyatakanlah diri kita sebagai orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, dan kemudian kehormatan dan ketidakbinasaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.